Abu Bakar ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dalam Al-Musannaf dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau berkata, "Ta'allamul Arabiyyah fa innaha min dinikum." Pelajarilah bahasa Arab karena bahasa Arab itu merupakan bagian dari agama kalian. Mengapa dikatakan bahasa Arab itu merupakan bagian dari agama kalian? Karena Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Quran dan Hadis itu menggunakan bahasa Arab. Al-Quran turun kepada nabinya menggunakan bahasa Arab, dan Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya menggunakan bahasa Arab. Dan para ulama yang menjelaskan Al-Quran, para mufassir yang menjelaskan Al-Quran, begitu juga para ulama syurrahul hadis yang menjelaskan hadis-hadis Nabi SAW, semuanya juga menggunakan bahasa Arab. Sehingga bahasa Arab merupakan bagian dari agama. Karena seorang yang ingin mendalami bahasa Arab seorang yang ingin mendalami agama tidak akan lepas dari mendalami bahasa Arab. Semakin besar pendalaman dia terhadap bahasa Arab, semakin besar juga pemahaman dia terhadap agama. Dan setiap ada dalil yang menjelaskan keutamaan menuntut ilmu agama, atau keutamaan mempelajari Al-Quran, atau keutamaan mempelajari hadis Nabi SAW, itu juga berlaku bagi yang mempelajari bahasa Arab. Misalkan sabda Nabi SAW dalam Sahih Bukhari, "Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah." Sebaik-baik kalian adalah siapa? Yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Perhatikan sabda Nabi, khairukum, sebaik-baik kalian yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Biasanya hadis ini digunakan oleh para guru tajwid untuk memotivasi muridnya, ya, sebelum mempelajari tajwid atau sebelum mengajarkan tajwid. Biasanya guru tajwid akan membawakan hadis ini, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kita katakan sikap beliau untuk menggunakan hadis ini dalam rangka memotivasi muridnya untuk belajar bahasa Arab itu tidak salah. Namun jangan difahami kalau hadis ini hanya berlaku untuk pelajaran tajwid saja. Karena tajwid itu hanya mempelajari cara membaca Al-Quran, ya. Sedangkan tujuan utama Al-Quran itu diturunkan untuk apa? Untuk ditadaburi dan diamalkan. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Mengapa mereka tidak mau mentadaburi Al-Qur'an, dan apabila Al-Qur'an itu turun dari selain Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka akan mendapati banyak kontradiksi di dalamnya. Dan kita dapati Al-Qur'an tidak ada kontradiksi. Bagian satu dengan bagian lainnya saling menguatkan. Berarti menunjukkan Al-Qur'an itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan, ya, kita diperintahkan untuk mentadaburinya. Dan Al-Fudail ibn Iyad rahimahullah ta'ala pernah berkata, "Innama unzilal Qur'anu liyu'mala bihi." Awalnya Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan. Tentu sebelum diamalkan harus ditadaburi dulu. "Fattakhadhan nasu qira'atahu amala." Namun belakangan manusia hanya menjadikan mengamalkan Al-Quran itu dari membacanya saja. Artinya di zaman Fudail beliau sudah mendapati banyak manusia yang menjadikan Al-Quran itu hanya bacaan saja, ya, mereka jauh dari mentadaburi. Padahal tujuan utama Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan, ditadaburi, bukan hanya sekedar bacaan, ya. Sehingga mempelajari bahasa Arab yang dengannya kita dapat memahami Al-Quran jauh lebih mendapatkan keutamaan hadis tadi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, daripada yang sekedar mempelajari dan mengajarkan tajwid. Bisa difahami? Karena yang mempelajari dan mengajarkan tajwid hanya mengajarkan cara membaca. Tapi yang belajar bahasa Arab, belajar tafsir misalkan, dia mempelajari Al-Qur'an untuk ditadaburi. Berarti ketujuan utama, ya, bukan hanya tujuan tambahan, ya. Bisa difahami, ya? Itu. Jadi sabda Nabi SAW, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, kita bisa mendapatkan kemuliaan hadis tersebut dengan mempelajari bahasa Arab. Kemudian misalkan sabda Nabi SAW dalam Sahih Bukhari juga, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki bagi diri seorang itu kebaikan, maka Allah akan buat dia memahami agama. Berarti barometer atau tolak ukur kehendak kebaikan Allah itu dilihat dari pemahaman orang terhadap agama. Semakin seorang itu memahami agama dan mengamalkannya, berarti tanda kebaikan itu ada pada dirinya.
Kata Nabi SAW, khairu man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan bagi diri seorang, maka Allah akan pahamkan dia dalam masalah agama. Dan bagaimana cara kita memahami agama? Salah satu step utamanya adalah dengan mempelajari bahasa Arab, ya, mempelajari bahasa Arab. Kita tidak akan bisa memahami Al-Quran dengan benar kecuali dengan memahami bahasa Arab. Kita juga tidak bisa memahami maksud Nabi SAW dengan benar kecuali dengan memahami bahasa Arab.